Ada kegiatan semuanya hadir ya. Oh, siapa namanya? Oh, Risma. Risma hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar apa itu pentingnya kerjasama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih. Tadi di rumah, kamu sudah cium tangan mama kamu belum? Sudah. Serius? Iya. Kayaknya kamu tidak cium tangan mama Bapak ini. Cium. Kenapa begitu? Kamu malu gitu. Jadi kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Di antara adik-adik semua ini, ada yang pernah bekerja sama enggak? Pernah. Kerja sama dalam bidang apa tuh? Apalagi? Yang benar dong, masa luas kerja sama. Kerja bakti masuk itu kerja bakti, contoh kerja sama dalam lingkungan masyarakat. Kalau dalam lingkungan sekolah, bikin kelas, apalagi? Ya masuk operasi semua. Terus apa tadi satu? Ayam. Apa lagi? Tiket kelas. Apa lagi? Dalam lingkungan keluarga. Bantu ibu memasak. Contoh-contohnya apa saja? Nah, sekarang saya minta kalian buat kelompok yang berisi 2 orang. 2 orang siapa nih? Oke, kita mana? Ya, dulu. Juliin aja ya sini. Oke, pada belakangnya ini Bapak ada kertas. Kita tulis nama kalian dan kelas kalian. Tulis nama dan kelas ya. Nama dan kelas dulu. Jadi kita akan mengerjakan salah satu apa untuk kerja sama. Nomor 2, kenapa kita bekerja sama. Nomor 3, dan contohnya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Oke, terima kasih. Bisa dulu Bapak? Dibaca dulu jawaban pertanyaan. Ya, kalau memikirkan, diskusikan sama teman-temannya. Menurut kalian jawaban dari anggota kelompok lain itu seperti apa? Bagus ya? Nah, sekarang saya menambahkan kenapa kerjasama itu
usaha seorang kan Pak? Dua orang lebih. 2 orang atau lebih. Jawabannya sini dia usaha bersama antara 2 orang Pak. Benar atau Usaha salah? bersama itu bisa digunakan karena ini pendapat secara individu. Pendapat secara individu itu tidak bisa kita salahkan karena mereka sudah mengalaminya. Oh ya. Di sini juga dibilang kerjasama itu 2 atau lebih, jadi itu tidak salah aja masuk di situ, cuma kurang lebihnya aja. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Baik. Sekarang perwakilan dari 3 kelompok ini maju ya ke sini. Kan tadi ada yang nulis tuh, sekarang perwakilannya bukan yang nulis. Bawa kertasnya. Coba dari bawah. Nah, sekarang tugas kalian adalah pemimpin mencari 1 orang. Payung gambreng. Oke, dengan perkenalkan anggota kelompok 5 siapa? Bawa kertasnya, yang lain silakan duduk. Nah, yang ngerjain tugas kelompok 5 siapa? Ini. Oke. Nah, silakan dibacakan jawaban dari temannya. Nomor 1, apa itu kerjasama? Jawabannya, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya, betul. Lanjut. Nomor 2, kenapa kita bekerja sama? Jawabannya adalah pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan. Masuk. Dan mana yang lain masuk gak? Masuk. Lanjut. Oke, lanjut. 3 contoh kerjasama. Yang pertama gotong royong kampung, yang kedua melaksanakan kerja kelas dan membersihkan lingkungan sekolah bersama, yang ketiga membantu orang tua di rumah. Oke, bagus. Nah, tadi semuanya boleh silakan dulu kasih tepuk tangan dulu dong. Tadi pada kelompoknya punya tugas tadi siapa? Nah, silakan maju. Nah, silakan baca jawaban kelompoknya. Apa itu kerjasama? Usaha bersama. Ini ya Pak. Iya, silakan dibaca. Apa itu kerjasama? Usaha bersama antara 2 orang. Kenapa kita kerjasama? Agar pekerjaan lebih mudah dan ringan. Berikan 3 contohnya itu. Yang pertama gotong royong, yang kedua bikin kelas, ketiga membantu ibu masak. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Kelompok hijau mau maju juga nggak? Maju boleh. Boleh maju. Oke, aku ini kerjasama. Ini punya kelompok. Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama. Bersama siapa? Sama siapa? Sama-sama. Sama. Terus itu yang kedua, cara kita kerjasama biar pekerjaannya cepat selesai. Yang ketiga, berikan 3 contohnya. Yang pertama ada gotong royong, kedua membantu mama masak, membantu garis piring itu, membantu garis
Doakan Bapak yang gak cepat dapat jodoh. Amin. Karena kalau Bapak sendiri, Bapak tidak bisa, Bapak tidak bisa mewariskan masa depan itu kan, masa depan. Jadi itulah kalau Bapak perlu pasangan. Ya, tapi kalian kan masih umurnya masih muda. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita ini adalah kerjasama merupakan strategi antara dalam mencapai tujuan bersama melalui kolaborasi individu atau kelompok untuk mengatasi keterbatasan personal, mengatasi solusi kooperatif dan mencapai hasil yang lebih bermakna dan upaya individu. Apa maksudnya? Yaitu kalau kita bekerja sama, sesuatu yang kita kerjakan itu seharusnya bisa lebih maksimal daripada ide milik satu orang, kerjaan satu orang. Jadi deh, dalam membangun rumah, apakah orang bisa membangun rumah itu sendiri? Jawabannya kurang tepat, seharusnya bisa. Bisa. Nah itu dia, lama dan hasilnya pastinya kurang bagus. Nah itulah kenapa di bawah itu ada katakan untuk mencapai hasil yang lebih bermakna dibandingkan upaya individu. Nah seperti itu. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa 2 minggu pagi karena kalian minggu depan aku puas karena libur puas karena kelas kalian tuh lagi menghadapi ujian nasional ya. Tapi ini jangan disebarkan dulu karena ini bocoran dari bapaknya ya. Ya. Silakan Bang Yudi doa. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita doa menurut keyakinan dan masing-masing berdoa. Silakan berdoa. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih telah menghadiri pembelajaran Bapak pada hari ini. Bapak pamit duluan ya.